Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua, berikut saya akan menjelaskan video tentang bagaimana sebuah artikel itu dapat diterima di jurnal terakreditasi Sinta 2. Ini adalah merupakan pengalaman dari saya ketika menulis sebuah artikel dan saya kirim di jurnal Sinta 2, dan pada saat sekarang ini artikel tersebut sudah publish di tahun 2022. Video ini saya buat berdasarkan pertanyaan dari mahasiswa dan mahasiswi baik dari S1 maupun pasca sarjana tentang bagaimana mendapatkan ide atau bagaimana cara menulis sebuah artikel sehingga dapat diterima di jurnal terakreditasi Sinta 2 atau mungkin yang di bawahnya. Tapi kali ini video ini sebuah artikel dalam standarisasi diterima di jurnal Sinta 2. Nah, dalam artikel ini artikel saya ini berjudul, awalnya ini adalah metodologi fatwa MUI Sumatera Utara, studi terhadap pengaruh pemikiran mazhab terhadap fatwa MUI Sumatera Utara tentang zakat 2000 sampai 2010. Nah, tentu saja sebelum kita membuat sebuah artikel, yang kita terlebih dahulu harus ketahui adalah jurnal apa yang akan kita bidik. Karena dengan mengetahui jurnal tersebut, kita akan mempelajari template atau gaya selingkung dari artikel yang diterima di jurnal tersebut. Nah, yang saya tuju adalah jurnal Al-Istinbat Sinta 2 yang diterbitkan oleh YIN Curup. Saya telah mendownload template-nya dan saya pelajari. Nah, seperti inilah hasilnya. Lalu setelah artikel ini saya siapkan, lalu saya kirim di jurnal tersebut. Nah, untuk membuat sebuah jurnal tentu saja yang pertama sekali kita pikirkan dan kita harus temukan itu adalah ide atau kebaharuan dari artikel yang akan kita tulis. Nah, di sini saya mengambil ide tentang metode fatwa MUI terhadap fatwa-fatwa zakat yang dikeluarkan tahun 2000 sampai 2010. Seperti yang terlihat nanti di dalam abstrak. Ada 3 sampel fatwa yang saya ambil sebagai bahan penelitian bagi tulisan ini. Nah, ketika kita menulis sebuah artikel, pertama sekali kita mendapatkan ide tersebut, kemudian bagaimana kita menganalisis, misalkan ini fatwa, lalu metodenya apa yang kita gunakan dalam tulisan ini. Yang digunakan adalah konten analisis, yaitu menganalisa isi daripada fatwa-fatwa MUI. Dan kita juga jangan lupa untuk mengungkapkan teori apa yang kita gunakan di dalam pisau analisis bagi tulisan kita. Nah, saya dalam hal ini menggunakan 3 teori penemuan hukum, yaitu dengan menggunakan metode bayani, ta'lili, dan istislahi. Baru setelah itu saya juga menganalisis tentang bagaimana pengaruh pemikiran mazhab terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara berkaitan tentang persoalan zakat. Nah, setelah judul, lalu kita masuk abstraksi, lalu kita menulis pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini biasanya yang kita terangkan itu adalah persoalan yang akan kita pecahkan,
apa rumusan-rumusan masalahnya, lalu kemudian kajian-kajian terdahulu yang telah dituliskan di dalam persoalan ini, lalu apa yang akan coba kita gali atau kita temukan di dalam tulisan kita ini. Itu biasanya di pendahuluan, dan pendahuluan ini kita jangan lupa untuk mencantumkan, biasanya kajian-kajian terdahulu ini bukan dari buku tapi berasal dari jurnal-jurnal ilmiah ya. Kalau kita mau bidik Sinta 2, maka jurnal-jurnal ilmiah itu ya minimal kita bidik Sinta 2, atau lebih bagus jadi jurnal-jurnal internasional terindeks Scopus misalnya. Kemudian masalah isinya itu ya kita sesuaikan dengan judul yang kita pilih. Kalau ini kan tulisan saya ini berkaitan dengan hukum Islam. Nah, ini sudah tulisan jadi. Saya tidak menerangkan secara detail bagaimana cara kita untuk menuliskan. Tentu kalau kita mau pandai untuk menulis sebuah artikel ya memang kita harus sering-sering belajar dan sering-sering menulis seperti itu ya, dan kita sesuaikan. Nah, di dalam pembahasan ini kita sesuaikan sub-sub bahasannya. Nanti saya video ini kan saya buat biar supaya penontonnya itu mengetahui bagaimana sih penilaian daripada editor dan reviewer gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan diri dengan kita mengetahui cara editor dan reviewer itu menilai tulisan kita. Jadi kita bisa bersiap-siap dan kita mempersiapkan tulisan gitu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini lengkap ya, sesuai dengan template, sudah lengkap sesuai dengan template yang diminta oleh jurnal. Lalu ini sudah siap dan saya kirim. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan tanggapan atau revisi yang disampaikan oleh pertama sekali editor. Nah, ini hasil revisi dari editor. Katanya ini dari judul dia menilai judulnya. Itu kan saya tadi buat metodologi. Ini metode atau metodologi. Maka saya merubahnya menjadi metode fatwa MUI. Lalu editor juga menanggapi tentang ukuran kertas haruslah B5. Nah, ini mungkin saya dari tidak B5 kertasnya, mungkin biasanya letter ya. Kemudian tulisannya harus Garamond, font 12, maksimal halaman 20, minimal 15. Nah, tulisan saya yang saya kirim itu dia 21 halaman. Jadi ini juga harus diperhatikan. Karena kalau tidak berarti tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di jurnal tersebut. Lalu editor ini juga memberikan menyampaikan bahwa di dalam abstraksi, pola penulisan abstraksi mesti mengacu pada template jurnal Al-Istinbat, bisa di-download pada OJS. Apa itu? Abstrak ditulis dalam satu paragraf yang muat 4 hal. Nah, jadi di dalam jurnal ini, jurnal yang saya tuju ini, itu di dalam abstraksi itu harus memuat 4 hal. Pertama, tujuan penelitian. Kedua, metode penelitian. Lalu ketiga, hasil penelitian. Dan keempat, kesimpulan penelitian. Penulis juga dapat menuliskan hal-hal yang dianggap sangat penting ya dalam abstrak ini, dengan tetap memperhatikan batas maksimum kata 250 kata dan minimal 200 kata. Hal-hal penting misalnya teori apa misalnya yang digunakan di dalam menganalisis tulisan-tulisan kita, itu juga bisa disampaikan. Mungkin juga kajian-kajian terdahulu ya secara singkat, dan kenapa penelitian ini penting untuk kita lakukan, atau gap yang bisa kita terangkan apa beda penelitian terdahulu dengan penelitian kita sekarang. Tetapi yang paling pokok adalah kita menerangkan keempat hal ini. Kalau keempat hal ini saja sudah kita sampaikan, tentu abstrak ini sudah memenuhi persyaratan. Itu makanya saya lalu dibilangnya pada awal paragraf langsung saja pada tujuan penelitian ini adalah. Nah, ini makanya saya arahannya itu juga betul-betul diikuti.
Jadi langsung saja tujuan dari penelitian ini. Di dalam tadi tulisan sebelumnya yang saya upload pertama sekali itu, saya tidak langsung seperti ini, masih ada lagi latar belakang yang saya ungkapkan. Misalnya Majelis Ulama Indonesia itu apa, seperti itu, baru tujuan dari penelitian ini. Ternyata itu tidak dibenarkan di dalam abstraksi dalam jurnal ini. Jadi langsung saja tujuan dari penelitian, makanya diikuti. Lalu editor juga menyampaikan, lihat template, tidak ada poin A. Nah, ini tadi yang di atas itu saya masih ada menulisnya seperti ini, pendahuluan. Nah, ini memang awalnya tidak terlalu saya perhatikan ini, ternyata ini juga menjadi sorotan dari editor. Maka seperti ini salah, maka ini dihapus. Jadi pendahuluan ini sudah saya edit ya. Setelah dia sampaikan, jadi ini sudah saya edit. Nah, di dalam pendahuluan ini editor juga menyampaikan, nah, pendahuluan harus berisi satu, kegelisahan akademik atau latar belakang umum. Cukup poin-poin penting saja, 1-3 paragraf, jangan sampai lebih. Jadi ini apa yang membuat kita gelisah sehingga penelitian ini itu harus kita teliti gitu. Kemudian yang kedua, kajian literatur terdahulu atau state of the art sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel untuk menjustifikasi novelty artikel. Harus ada rujukan ke jurnal 10 tahun terakhir. Tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka sebagaimana dalam laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi, tetapi diwujudkan dalam bentuk kajian literatur terdahulu. Nah, pendahuluan juga memuat kajian literatur terdahulu, dan kajian literatur terdahulu ini hampir semua jurnal itu menyarankan atau mewajibkan bahwa kajian terdahulu ini berdasarkan kepada artikel-artikel yang sudah ada sebelumnya di jurnal-jurnal bereputasi, dan di situ kita akan bisa menjustifikasi novelty dari artikel yang kita tulis ini. Apa perbedaan daripada penelitian kita dengan penelitian terdahulu? Ini seperti juga yang nomor 3-nya itu ada gap analysis atau pernyataan kesenjangan atau pernyataan kebaharuan atau novelty statement atau beda unik penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya, atau dari sisi penting tidaknya penelitian atau perbandingan keunikan dengan penelitian sebelumnya. Nah, setelah kita menyantumkan kajian literatur terdahulu dengan kita susun rapi, lalu kita memasukkan gap analisisnya. Ini tulisan kita ini di antara penelitian-penelitian terdahulu, tulisan-tulisan terdahulu ini posisinya di mana? Nah, apa perbedaan bahwa tulisan kita ini dengan tulisan-tulisan yang ada sebelumnya? Itu penting untuk kita ungkapkan. Nah, menurut editor ini, tulisan yang dikirim ini, yang saya kirim itu belum ditampilkan. Gap analisis juga belum saya tampilkan. Jadi saya harus memberikan penampilan saya tampilkan di dalam tulisan itu statement atau pernyataan yang berkaitan tentang kajian literatur. Mungkin ini sudah ada tapi mungkin belum secara spesifik sehingga dinilai editor itu belum ada. Kemudian apa juga gap analisisnya. Nah, kemudian yang keempat, hipotesis jika ada di dalam tulisan kita ini bisa diabaikan kalau memang tidak ada. Lalu yang kelima, cara pendekatan penyelesaian masalah atau metode yang digunakan dalam pemecahan masalah penelitian, termasuk metode analisis jika ada. Nah, metode penelitian ini kan saya buat dengan konten analisis, dengan menggunakan teori penemuan hukum, menggunakan metode bayani, taklili, atau istislahi. Jadi, bagaimana pengeluaran fatwa-fatwa di MUI Sumatera Utara itu, apakah ketiga metode ini digunakan atau hanya satu metode saja, misalnya bayani, atau hanya menggunakan metode istislahi, atau tidak sama sekali menggunakan ketiga metode ini, seperti itu. Jadi analisisnya dengan menggunakan ketiga teori tersebut. Lalu yang keenam, di bagian akhir pendahuluan harus dituliskan hasil yang diharapkan atau tujuan kajian artikel atau penelitian tersebut. Nah, jadi kita juga harus membuat statement di akhir pendahuluan ini bahwa
tujuan akhir dari penelitian kita ini atau pentingnya penelitian kita ini dilakukan itu seperti apa. Jadi poin 1 dan 6 ditulis semua dalam bentuk paragraf tanpa sub-bab. Lalu editor juga menyampaikan transliterasi Arab Latin mengacu pada transliterasi Arab Indonesia menurut SKB 3 Menteri. Nah, transliterasi itu adalah bagaimana kita mengindonesiakan bahasa Arab yang belum menjadi bahasa Indonesia. Misalnya istislahi, taklili, lugawi. Ini kan bahasa Arab yang belum diindonesiakan. Lalu bagaimana tata cara penulisan bahasa Arab kita jadikan Indonesia? Ini ada pedoman transliterasinya. Tapi kalau bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia seperti akhirat, dunia, itu tentu kita seperti yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita ikuti pedoman penulisannya. Kalau yang belum bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia, itu berarti kita harus ada pedoman transliterasi, kata editornya. Ya, ini juga harus diikuti. Kemudian lihat lagi template untuk menulis pembahasan. Nah, di sini ini awalnya ini tidak ada. Nah, awalnya tidak ada, jadi metodologi ini kan di sini. Metodologi umum dalam pembuatan fatwa. Sebetulnya ini saya harus pemahaman itu adalah pembahasan gini kan. Pembahasan baru satu misalnya metodologi umum dalam pembuatan fatwa gitu. Ini dan seterusnya. Jadi pembahasan ini harus dibuat seperti ini. Sama tadi waktu pendahuluan itu kan tidak ada A, pendahuluan itu tidak ada A-nya, itu dihapus. Pendahuluan lalu pembahasan. Nah, seperti itu. Jadi ini editor menyarankan saya untuk ya sesuai gitu template yang diinginkan oleh mereka. Karena kita memang seorang penulis yang memang harus kita ikuti kemauan bagaimana template atau gaya selingkung yang diinginkan oleh jurnal yang kita tuju. Nah, ini saya ringkas saja ya kan. Jadi yang saya muat ini hanya yang mendapatkan komentar. Lalu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari sumber primer. Nah, sumber primernya itu apa? Jurnal ilmiah dan berjumlah minimum 80%. Ini sepertinya hampir semua jurnal yang Sinta 2 itu mewajibkan para penulisnya untuk mengambil sumber pustakanya itu dari artikel-artikel yang berasal juga dari jurnal. Kalau yang kita tuju jurnal Sinta 2, berarti acuan-acuan kita minimal Sinta 2, bisa Sinta 1 dan artikel-artikel yang berasal daripada jurnal bereputasi internasional ya, Scopus misalnya dan lain sebagainya. Jadi itu minimal 80% dan setiap artikel itu minimal memiliki 10 daftar pustaka acuan. Nah, itulah saran dari editor. Dan saya telah merevisi tulisan saya ini sesuai dari petunjuk editor. Baru setelah itu saya kirim lagi tulisan saya, dan setelah di-ACC oleh editor, maka dikirim oleh reviewer. Nah, ini adalah formulir reviewer yang dikirim kepada saya. Nah, judulnya juga sudah saya rubah menjadi metode Fatwa MUI Sumatera Utara, pengaruh pemikiran mazhab terhadap Fatwa MUI Sumatera Utara tentang zakat. Kalau tadi sebelumnya metodologi, ini sekarang saya rubah jadi metode. Nah, apa yang disampaikan oleh reviewer? Apakah judul tulisan naskah menarik? Katanya ya. Apakah judul berspesifik? Katanya ya. Saran, judul sudah sesuai, berarti tidak ada lagi tukar daripada judul. Originalitas atau keaslian di tulisan naskah dinilai sedang. Kemudian keterbukaan isi tulisan dinilai sedang. Jenis tulisan, artikel hasil penelitian. Memang tulisan ini berdasarkan penelitian tugas akhir saya ya di program Pasca Sarjana. Kemudian akurasi data dan fakta bahan tulisan naskah itu dianggap tinggi. Apakah abstrak sudah mencakup tujuan metode dan hasil kajian penelitian? Reviewer menganggapnya tidak. Maka beliau menyarankan terlalu banyak kesimpulan di abstrak ini. Hal ini karena tujuannya terlalu umum, tidak rinci sebagaimana rincinya hasil. Jadi sebetulnya hasil penelitian ini sudah rinci, tapi di abstrak itu belum nampak, dia masih umum. Makanya harus saya revisi
abstraknya. Kalau sudah disebut hasil itu sama dengan kesimpulan. Jangan dibuat lagi kesimpulan setelah hasil. Ini berarti di dalam abstraksi itu ada yang saya buat hasil, ada lagi saya buat kesimpulan. Lalu yang ke-10, apakah kata kunci atau keyword sudah mencerminkan isi? Ya, dibilang. Dinilai ya. Apakah pada bagian pendahuluan naskah sudah mencerminkan urgensi kajian dan pokok permasalahan yang dikaji atau diteliti? Dinilai tidak. Maka sarannya harus jelas rumusan masalah atau tujuan penelitian di sini. Misalnya yang akan dicari itu 2 tujuan atau 3 tujuan dan jangan diulang-ulang. Nah, di sini mungkin sudah ada rumusan dan tujuan penelitiannya, tapi diulang-ulang sehingga dianggap reviewer itu tidak jelas. Maka saya harus merumuskan secara jelas dengan bahasa yang jelas tentang apa tujuan penelitian ini dan bagaimana rumusan masalahnya. Apakah 2 rumusan masalahnya atau 3 yang nantinya ingin dicapai atau ingin dihasilkan dari tulisan ini. Metode analisis yang digunakan dalam kajian penelitian ini dianggap sedang. Apakah hasil dan pembahasan kajian penelitian sudah sesuai dengan metode analisis yang digunakan? Dianggap ya. Jadi teori yang digunakan yang disampaikan di dalam penelitian ini, ya, metode analisisnya itu sudah sesuai dengan hasil yang disampaikan di tulisan ini. Jadi sudah dianggap tidak bermasalah. Apakah hasil dan pembahasan kajian penelitian sudah menjawab urusan permasalahan? Ini dianggap belum. Maka sarannya, nah ini tadi seperti yang di pendahuluan, rumusan masalah atau tujuan harus jelas. Kemudian disinkronkan dengan kesimpulan dan abstrak. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan oleh penulis. Maka dari mulai abstrak, pendahuluan, ya, di mana di situ termuat rumusan masalah dan kesimpulannya itu semuanya harus sesuai. Sesuai misalnya kalau di abstrak ada 2 masalah, itu juga dijelaskan ada 2 masalah di pendahuluan. Kemudian di kesimpulannya juga haruslah menyelesaikan 2 rumusan masalah yang kita sampaikan di abstrak dan di pendahuluan. Sehingga dia harus sinkron. Apakah kesimpulan sudah mencerminkan hasil kajian penelitian? Ya, jadi tidak ada masalah. Apakah hasil kajian penelitian memberikan dampak bagi kemajuan iptek? Dianggap ya, dinilai ya. Saran, rekomendasi, dan hasil review naskah. Tambahkan referensi jurnal yang agak banyak. Berarti tulisan ini dianggap masih kurang ya referensi jurnalnya. Rekomendasi dari reviewer ini adalah revision required. Jadi butuh revisi. Satu lagi, setelah direvisi baru nanti accept submission. Kalau accept submission ini tidak perlu revisi. Tapi kalau revision required ini, tulisan ini masih butuh revisi. Tapi tidak perlu lagi disubmit kepada review. Mungkin sudah dianggap memadai ketika tulisan ini direvisi sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh reviewer. Itu tadi reviewer pertama. Nah, jurnal-jurnal itu biasanya kan ada 2 reviewernya. Nah, ini yang reviewer kedua. Disampaikan juga apakah judul tulisan naskah menarik? Disampaikannya apakah judul bersifat spesifik? Iya. Teman dia menuliskan catatan. Nah, ini juga catatan ini juga saya ikuti. Jadi judul menggambarkan apa yang diteliti. Judul terlihat kurang tegas. Apakah yang diteliti fokus pada metode fatwanya atau fokus pada pengaruh pemikiran mazhab? Ataukah pada keduanya? Nah, disarankan jika dia fokus pada keduanya atau masalahnya adalah 2 yang ingin dipecahkan, maka judulnya dirubah menjadi Fatwa MUI Sumut tentang zakat, studi analisis metode fatwa dan pengaruh pemikiran mazhab. Dan inilah yang saran ini yang diikuti dalam tulisan ini. Kemudian originalitas atau keaslian ide tulisan. Nah, ini penting ya, originalitas atau keaslian ide tulisan, bahwa ini tidak menjemplak ide orang lain, ini dianggap sedang. Kalau tadi reviewer pertama menganggapnya tinggi ya. Keterbaruan isu tulisan naskah, ini juga sedang. Jenis tulisan naskah, ini artikel studi literatur. Nah, ini juga berbeda tadi reviewer pertama menyampaikan bahwa artikel hasil penelitian. Akurasi data dan fakta bahan tulisan dianggap sedang, dinilai sedang. Apakah abstrak sudah mencapai tujuan, metode dan hasil kajian penelitian? Ini disampaikan ya. Reviewer pertama tadi itu belum, sehingga menyampaikan saran. Walaupun reviewer juga dia memiliki perbedaan pandangan gitu ya tentang beberapa tulisan, tapi memang kita sebagai penulis ya harus kita
adopsi semua saran-saran dari reviewer agar tulisan kita itu bisa dimuat ya di jurnal tersebut. Jangan kita abaikan. Lalu ada saran walaupun dianggap sudah mencakup ya abstrak. Tujuan, metode, dan hasil kajian sudah ada dalam abstrak, akan tetapi pernyataan kesimpulan yang disebut pada abstrak terkesan bias dengan statement teman penelitian dikemukakan pada abstrak tersebut. Pernyataan kesimpulan hanya satu, padahal rumusan dan hasil temuannya ada dua, maka sebaiknya diselaraskan dan tegas. Nah, jadi kesimpulan dalam abstrak dianggap reviewer itu masih satu, padahal rumusan masalahnya ada dua, maka saya harus menegaskan bahwa kesimpulannya dalam tulisan ini juga ada dua. Apakah kata kunci keyword sudah mencerminkan isi? Ya, dianggap. Apakah pada bagian pendolan naskah sudah mencerminkan urgensi kajian dan pokok permasalahan yang dikaji? Dianggap belum. Nah, jadi sarannya apa? Pada pendolan lebih banyak mengumpulkan data-data tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Tidak atau belum mencerminkan urgensinya. Ada apa dan mengapa dan atau fenomena yang ada terkait dengan tentang fatwa zakat MUI sumut. Apakah terbaca ada keganjilan atau koresponden masyarakat terhadap fatwa itu. Nah, ini saran-saran ini juga harus dimuat di dalam pendahuluan. Jadi dalam tulisan ini itu harus menjelaskan tentang cerminan urgensi daripada penelitian ini. Jadi ada apa rupanya tentang fatwa zakat ini, fenomenanya bagaimana, keganjilannya bagaimana sehingga layak untuk diteliti dan ditulis. Kemudian metode analisis yang digunakan kajian penelitian ini kosong ya, mungkin ini terlewat oleh reviewernya. Apakah hasil bahas kajian penelitian sudah sesuai dengan metode analisis yang digunakan? Dianggap ya. Saran dan catatan tidak ada ya, karena sudah sesuai dengan metode analisis yang digunakan. Apakah hasil dan pembahasan kajian penelitian sudah menjawab urusan masalah? Ya, ini juga dianggap ya. Saran, pada bagian pembahasan sebaiknya ditambahkan teori tentang metode fatwa yang dijadikan sebagai pisau analisis dan sinkronkan dengan hasil penelitiannya. Nah, di teori tentang metode fatwa yang dijadikan sebagai pisau analisis ini kan sudah disampaikan di pendahuluan. Ternyata review ini juga menyarankan ketika kita membahas tentang fokus kajian kita itu, juga dalam pembahasan itu kita harus menyampaikan tentang teori yang kita gunakan di dalam menganalisis metode fatwa ini gitu. Jadi teori yang kita gunakan untuk menjadi pisau analisis di dalam kajian ini itu juga harus kita terangkan, kita sampaikan di bagian pembahasan, mungkin agar supaya pembaca lebih jelas begitu ya. Yang ke-8, apakah kesimpulan sudah mencerminkan hasil kajian atau penelitian? Dianggap ya. Tetapi juga dibuat catatan oleh reviewer, kesimpulan tidak sistematis dan sebaiknya dengan pernyataan yang tegas sesuai dengan rumusan masalah. Jadi kalau ada rumusan masalah maka kesimpulannya juga dua gitu, jangan bias. Jadi dianggap bahwa pernyataan di dalam kesimpulan itu belum tegas, jadi harus lebih ditegaskan lagi. Kemudian 19, apakah hasil kajian penelitian memberikan dampak bagi pengembangan atau kemajuan iptek? Dianggap biasa saja. Kemudian saran, rekomendasi dan catatan hasil review naskah diperbaiki terlebih dahulu sesuai catatan dan saran sebagaimana dikemukakan di atas. Rekomendasi juga sama ya, revision required. Berarti tulisan ini butuh revisi. Setelah itu dikirimkan lagi kepada editor, dan jika dianggap telah merevisi seperti yang disarankan maka nanti akan diterima. Ini kemungkinan besarnya akan diterima karena tidak perlu lagi resubmit for review, apalagi tidak di decline submission. Kalau decline submission ini berarti sudah ditolak ya tulisannya. Nah, kalau tadi kan yang di atas itu reviewer, form reviewer. Juga di tulisan yang saya kirim itu juga ada langsung disampaikan revisi daripada para reviewer. Ini mungkin nama reviewernya ya, apakah reviewer 1 atau reviewer 2 juga saya tidak tahu. Tetapi ini disampaikan dalam judul terjadi pengulangan MUI Sumatera Utara, ini tidak lazim. Jadi nanti MUI Sumatera Utaranya ini salah satunya ini saya buang. Nanti ini juga saya ikuti saran ini. Kemudian terlalu banyak kesimpulan di abstrak. Hal ini karena tujuannya terlalu umum, tidak rinci sebagaimana rincinya hasil. Nah, jadi sebetulnya
hasilnya itu sudah rinci, tetapi di abstraknya ini tidak jelas gitu, terlalu umum. Jadi saya harus lebih tegas lagi di dalam memberikan pernyataan tentang kesimpulan. Kalau sudah disebut hasil itu sama dengan kesimpulan. Jangan dibuat lagi kesimpulan setelah hasil katanya. Lalu disampaikan lagi, nah ini penelitian. Harus jelas rumusan masalah atau tujuan penelitian di sini. Misalnya yang akan dicari 2 tujuan atau 3 tujuan dan jangan diulang-ulang. Nah, ini seperti tadi di form ya. Sudah juga dijelaskan beliau, reviewer ini di formnya. Lalu nah ini ada saran lagi, kesimpulan ini sudah oke kata reviewer, tapi coba sinkronkan lagi dengan abstrak dan bagian akhir pendahuluan. Nah, saya memang seperti itu ya, wajib harus disinkronkan dari mulai abstrak, pendahuluan, dan kesimpulan. Jadi kesimpulan sudah oke, tapi coba sinkronkan lagi katanya. Ini berarti ada yang menurut reviewer ini sedikit kurang sinkron. Kemudian daftar pustakanya masih ditambah, masih sedikit. Nah, dianggap kalau tadi kan disampaikan daftar pustaka dari jurnal itu masih kurang. Kalau ini masih sedikit, harus ditambah lagi. Jadi saya harus menambah referensi-referensi lagi yang berasal terutama dari jurnal-jurnal ilmiah ya. Kalau ya minimal jurnal terakreditasi di Sinta 2. Mungkin demikian saja ya gambaran artikel ilmiah yang misalnya kita ingin mencobanya untuk kita submit ke jurnal terakreditasi di Sinta 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.